Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Fajri Monika Sari dari kelas S Komunikasi Bisnis, Manajemen Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video tentang bad news, good news, dan persuasive message, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Komunikasi Bisnis di kelas saya. Pertama-tama, bab ini dari bab 6 yang menjelaskan tentang pengorganisasian dan revisi pesan-pesan bisnis. Yang mana di bab ini saya pertama-tama akan membahas tentang good news. Good news atau kabar baik ini adalah pesan yang baik didengar atau diungkapkan oleh seseorang atau perusahaan yang menginformasikan kabar baik dan kabar positif, menyenangkan dan menggembirakan, yang mana pesan ini sangat dinanti oleh si penerima pesan, dan pesan ini sangat berhasilkan positif banget untuk para pendengarnya. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari good news ini. Di antaranya, yang pertama saya membuat good news secara perorangan. Nah, contoh dari good news secara perorangan ini diberitakan langsung oleh seseorang kepada penerima pesan audiens. Seperti di gambar yang sudah saya jelaskan, yaitu terdapat gambar orang membeli mobil baru. Nah, jadi misalnya kayak saya ngomong ke orang lain atau si penerima pesan kalau aku baru aja nih beli mobil baru, atau aku baru aja nih beli rumah baru, atau juga aku baru punya pacar baru loh. Nah, itu salah satu good news yang bisa disampaikan oleh si pemberi pesan kepada si penerima pesan. Contoh kedua dari good news ini adalah good news penjualan produk. Nah, good news penjualan produk ini dikabarkan langsung oleh perusahaan, toko online, atau penjual kepada konsumen atau pelanggan. Biasanya good news ini juga dinanti-nanti oleh seorang pelanggan setia atau pelanggan yang antusias terhadap suatu produk. Nah, bisa dicontohkan seperti launching produk baru seperti yang dicontohkan pada gambar, yaitu launching motor dari Yamaha. Ada juga diskon pada suatu produk, yang mana biasanya beli berapa dapat diskon, atau biasanya karena ini produk baru jadi saya beri diskon, atau bagaimana. Ada juga contoh lain seperti bonus pembelian, misalnya beli 5 feet galon dapatkan hadiah. Terus juga ada juga beli Rinso dapat gratis piring cantik. Terus ada juga contohnya seperti beli Wardah dapat pouch, seperti itu. Ya, good news ketiga atau good news pekerjaan atau dari perusahaan. Nah, jadi good news ini dikabarkan langsung oleh perusahaan kepada para pekerja atau para penerima pesannya. Nah, contohnya seperti kabar kenaikan gaji. Ada juga kabar kenaikan pangkat dan juga kabar diterima kerja. Jadi, di sini sudah pasti ini adalah sebuah good news, kayak misalnya dari perusahaan, saya akan menaikkan gaji kamu atau saya akan menaikkan pangkat kamu. Di sini good news yang dimaksud adalah good news tentang pekerjaan. Karena kita fokus kepada bisnis atau manajemen bisnis, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus dipahami tentang tahapan-tahapan dari good news itu sendiri. Nah, jadi dari good news perusahaan ini akan saya jelaskan juga beberapa tahapannya. Diawali dengan pembuka. Nah, memberi pembukaan yang jelas dan ringkas adalah salah satu tahapan dari good news ini. Kenapa? Karena pembuka sangat penting dalam mengirim atau menyampaikan suatu pesan. Jadi sudah pasti dalam suatu surat itu sudah pasti ada yang namanya good news atau
pembuka. Jadi misalnya kayak assalamualaikum, saya dari perusahaan ini akan memberikan bla 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 bla. Nah, kedua ada isi. Isi adalah informasi penting yang menjadi pokok dalam suatu kabar, entah itu melalui surat, kabar langsung, ataupun lainnya. Nah, di isi ini adalah inti dari penjelasan yang akan diberikan kepada si penerima pesan ini. Misalnya, kamu diterima kerja di perusahaan XXX dan kamu sudah boleh mulai bekerja di tanggal bla bla bla. Nah, contohnya seperti itu. Lalu, untuk yang terakhir ada penutup. Nah, apa sih isi dari penutup ini? Nah, karena ada pembuka, sudah pasti wajib adanya penutup. Nah, apa sih peran dari penutup ini? Peran dari penutup ini yaitu sebagai pengingat tentang isi pada inti surat tersebut, yang mana juga tindakan khusus yang diungkapkan oleh pengirim pesan untuk si penerima pesannya ini. Jadi misalnya kami tunggu ya kedatangannya, atau misalnya bisa juga selamat ya, atau bagaimana, dan contoh-contoh seperti itu. Kedua, kita masuk pada bad news atau kabar buruk. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang bad news ini. Jadi, bad news adalah pesan yang tidak menyenangkan oleh seseorang ataupun perusahaan yang menginformasikan kabar buruk, kabar negatif, ataupun pesan yang tidak menyenangkan kepada penerima pesan atau audiens. Biasanya, kabar-kabar ini adalah kabar yang sangat membuat kita deg-degan atau kabar yang membuat kita bisa panas dingin sendiri untuk mendengarkannya. Di sini terdapat beberapa contoh dari bad news itu sendiri. Nah, beberapanya diantaranya seperti kabar duka, kabar penurunan gaji, pangkat atau PHK, ada juga kabar penolakan lamaran. Hal ini sangat-sangat tidak ingin didengarkan pastinya oleh seseorang, karena kabar-kabar ini sangat membuat diri kita menjadi sangat sedih untuk mendengar. Seperti contohnya kita tiba-tiba ditelepon mendapat kabar duka, terus juga tiba-tiba ada kabar dikarenakan corona akan adanya penurunan gaji misalnya, terus karena kita di kerja kita kurang maksimal, akhirnya kita adanya penurunan pangkat ataupun kita ada PHK. Nah, juga misalnya kita sudah melamar suatu pekerjaan dan ternyata pekerjaan itu ditolak. Itu pasti adalah kabar yang sangat buruk dan sangat tidak menyenangkan untuk kita dengar. Nah, karena fokus kita di sini adalah pada bisnis suatu perusahaan, maka di sini hal yang harus diamati yaitu tentang penolakan lamaran kerja, yang mana di sini saya akan menjelaskan bagaimana urutan untuk penolakan itu sendiri atau memberikan pesan negatif atau bad news ini. Nah, pertama-tama kita harus bisa mengemukakan suatu alasan kenapa kita menolak. Nah, di sini hal ini harus dilakukan agar penerima pesan ini paham dan bisa mengerti dan menerima pesan tersebut. Lalu untuk yang kedua, kita harus memberikan alternatif yang dapat diterima oleh si penerima pesan ini atau si pendengar ini. Yaitu misalnya kita ingin menolak lamaran kerja dia atau lamaran kerja seseorang. Nah, maka agar kata-kata kita ini tidak menyakiti seseorang ini atau hati si penerima ini, kita harus memenuhi kita harus bisa memberi alasan yang lain atau alasan yang bisa diterima oleh dia, seperti misalnya maaf ya, kamu kurang memenuhi persyaratan, misalnya secara langsung. Bisa juga seperti maaf, Anda tidak memenuhi kriteria dari yang sudah kami
tampilkan. Ada juga contoh lain seperti misalnya mohon maaf, mungkin data-data Anda kurang lengkap, seperti itu. Jadi ada beberapa alasan yang bisa kita sampaikan untuk menolak suatu lamaran tersebut. Untuk yang ketiga, yaitu mengakhiri pesan dengan kalimat positif. Misalnya kita secara surat atau email. Nah, di sini kita dapat memberi kesan baik kepada penerima pesan atau audiens kita supaya mereka itu tidak kalah semangat, tidak berkecil hati, dan tidak sangat kecewa dari apa yang telah kita sampaikan atau kalimat penolakan kita. Nah, seperti contohnya kita berikan kata-kata tetap semangat ya, atau jangan putus asa, atau misalnya jangan lupa untuk selalu berusaha menjadi yang lebih baik, seperti itu. Hal terakhir yang akan saya bahas yaitu persuasive message. Nah, apa sih persuasive message itu? Ayo kita slide. Persuasive message adalah upaya seseorang untuk mengubah pemikiran, sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai tujuan tertentu. Maksudnya apa sih? Nah, di sini persuasive message adalah di mana atau bagaimana cara kita untuk menyampaikan suatu pesan agar audiens ini dapat mengikuti instruksi yang dikatakan oleh si pembicara. Misalnya kayak kita sedang berbicara dan bagaimana kalian, atau misalnya kita sedang berbicara dan kita mengajak audiens untuk berinteraksi langsung dengan kita, seperti itu. Terdapat beberapa cara dalam mengemukakan suatu persuasive message. Nah, contohnya seperti dalam penjualan. Nah, di sini telah saya contohkan dari iklan Rinso, seperti Rinsomatic liquid baru menghilangkan noda 3 kali, lebih efektif di mesin cuci. Nah, di sini mereka ada kata dapat menghilangkan noda 3 kali, yang mana mengajak si penerima pesan ini untuk mempercayakan bahwa produk ini bisa menghilangkan suatu noda. Nah, ada juga contoh kedua dalam kegiatan kemanusiaan. Seperti misalnya di sini saya contohkan donasi. Nah, misalnya donasi dari Anda adalah harapan mereka, misalnya seperti itu, atau kata-kata yang bisa membuat seseorang untuk bagaimana caranya agar orang atau si penerima pesan ini dapat menerima apa yang kita ajak, dapat terajak atau tersentuh untuk mengikuti apa yang kita perintahkan, seperti itu. Terus interaksi dengan audiens seperti yang di awal saya jelaskan dari penjelasan persuasive message ini. Jadi misalnya kita interaksi dengan audiens kayak, sini kamu maju, bagaimana kamu suka nggak dengan penjelasan saya? Atau misalnya, kamu paham nggak? Bisa nggak kamu jelasin bagaimana? Atau misalnya kita ajak dia naik, terus kita berinteraksi dengan dia, kita bertanya-tanya, kamu punya keluhan apa? Misalnya sebagai dokter atau yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang harus kita pahami jika kita sedang melakukan suatu persuasive message. Di antaranya yaitu kita awali untuk menganalisis audiens kita. Nah, di sini bagaimana kita untuk melihat dulu keadaan audiens tersebut. Audiens itu bisa nggak kita ajak bicara? Kita perhatikan dahulu, kayak misalnya kita udah ada nih sasaran audiensnya. Nah, kalau bisa kita perhatiin dulu dia menyimak apa enggak. Misalnya dia menyimak, bisa nih kita datengin. Bagaimana menurutmu tentang apa yang saya kemukakan tadi? Seperti itu. Atau misalnya ada yang mau bertanya, bagaimana tadi kamu bisa nggak menanggapi, kayak gitu. Terus juga kedua adalah pendekatan secara organisasional. Nah, pendekatan secara organisasional ini yaitu bagaimana kita harus pertimbangkan dahulu juga bagaimana caranya kita menanggapinya, seperti itu. Ada dua macam, seperti indirect
approach atau tidak langsung, dan indirect approach langsung. Gimana dengan kita melihat apakah objeknya itu secara langsung dan tidak langsung. Jika secara tidak langsung bisa tuh dengan mengirimkan pesan. Jika secara langsung bisa kita bicara langsung dengan audiens tersebut atau kita berinteraksi langsung seperti contoh menganalisis tadi. Seperti itu. Nah, sekarang sudah selesai kita dalam membahas good news, bad news, dan persuasive message. Jika ada pertanyaan bisa dijelaskan atau ditanyakan di komen di bawah. Dan juga terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang salah atau kalimat yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.